Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. Hai, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Tentunya sebelum kita melanjutkan kepada penjelasan yang lebih dalam, kita akan terlebih dahulu dari pendahuluan. Negara Amerika Serikat adalah negara federal dengan 50 negara bagian yang memiliki otoritas sendiri dan menjalankan demokrasi republik. Negara Indonesia juga menerapkan prinsip demokrasi setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya mengikuti teori pembagian kekuasaan Montesquieu dalam bentuk trias politika. Keduanya menggunakan sistem presidensial. Untuk teori pendekatan, di sini saya menggunakan pendekatan komparasi. Komparasi adalah pendekatan dengan cara membandingkan hukum antara satu negara dengan negara lainnya menganalisis perbedaan dan persamaan. Pendekatan komparasi pada video kali ini dengan membandingkan beberapa kewenangan presiden dan trias politika. Sistem presidensial di Indonesia. Sistem presidensial di Indonesia yang bentuk negaranya republik membuat jabatan seorang presiden mempunyai dua peranan penting, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, sistem presidensial di Indonesia memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau bisa disebut dengan trias politika. Pembagian kekuasaan. Indonesia memiliki dua kamar legislatif, satu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan bergabung bersama menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kesepakatan penggunaan sistem presidensial di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pasal 4 ayat 1. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden diawasi oleh dua parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab pada Presiden, baik Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR dan DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Lalu setelah terpilih di pemilu, Presiden dan wakilnya akan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu lembaga tertinggi yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem presidensial di Amerika Serikat. Sistem presidensial di Amerika Serikat yang bentuk negaranya federal atau serikat membuat presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga berperan menjadi panglima tertinggi di Angkatan Darat dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Bagian kekuasaan legislatif di Amerika Serikat ada dua, yaitu satu House of Representatives, dua Senat. House of Representatives mewakili daerah pemilihan tertentu yang artinya sama dengan DPR di Indonesia. Senat mewakili negara bagian yang artinya merupakan representasi dari daerah. Jika di Indonesia sama dengan DPD yang mewakili daerah. Senat memiliki kemampuan memveto keputusan House of Representatives yang tidak dimiliki oleh DPRD di Indonesia. Selain itu, Amerika Serikat juga membagi kekuasaan negara menjadi tiga. Namun perbedaan dalam lembaga-lembaganya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pemilu di Amerika Serikat menggunakan sistem distrik. Sistem ini berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Persamaan sistem presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Pada dasarnya, tidak antara Indonesia dan Amerika tidak dapat dikomparasikan atau dibandingkan terkait mana yang lebih baik. Karena penerapan sistem presidensial sendiri dijalankan oleh suatu negara tidak lepas dari searah, ideologi, dan juga kondisi yang sedang terjadi dalam suatu negara. Mungkin begitulah perbandingan sistem presidensial di Indonesia dan di Amerika Serikat. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you. Terima kasih.